Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gandhi Ilman, NIM 17155031, Teknik Informatika Reguler. Dan saya Doni Erlan Taufik dengan NIM 171555021, Teknik Informatika Reguler. Kami akan membahas tentang System Development Life Cycle atau SDLC. Pengertian SDLC adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. SDLC adalah tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dibuatnya sistem tersebut. Menurut Profesor Dr. Sri Mulyani, AKCA 2017, SDLC adalah proses logika yang digunakan oleh seorang analis sistem untuk mengembangkan sebuah sistem informasi yang melibatkan requirements, validation, training, dan pemilik sistem. Fungsi SDLC dilihat dari berbagai macam sisi. SDLC memiliki banyak fungsi, antara lain sebagai sarana komunikasi antar tim, antara tim pengembangan dengan tim pemegang kepentingan. SDLC juga berfungsi membagi peranan dan tanggung jawab yang jelas antara pengembangan, desainer, analis bisnis, dan manajer proyek. Fungsi lain SDLC ialah dapat memberikan gambaran input dan output yang jelas dari satu tahap menuju tahap selanjutnya. Tahapan SDLC berisi tahapan-tahapan yang dikembangkan untuk tujuan tertentu. Berikut ini 6 tahapan yang harus dilewati. Yang pertama, tahap analisis sistem. Tahap yang pertama, analisis sistem. Pada tahap ini, sistem akan dianalisis bagaimana akan dijalankan nantinya. Hasil analisis berupa kelebihan dan kekurangan sistem, fungsi sistem, hingga perubahan yang dapat diterapkan. Bagian ini termasuk dalam bagian perancangan. Bagian lain termasuk bagian perancangan ialah alokasi sumber daya, perancangan kapasitas, penjadwalan proyek, estimasi biaya, dan penetapan. Yang kedua, tahapan perancangan sistem. Setelah persyaratan dipahami, perancang dan pengembang dapat mulai mendesain software. Tahapan ini akan menghasilkan prototipe dan beberapa output lain meliputi dokumen, berisi desain, pola, dan komponen yang diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut. Setelah spesifikasi, kemudian dilakukan perancangan sistem sebagai tahapan kelanjutannya. Tahap ini ialah tahap di mana seluruh hasil analisis dan pembahasan tentang spesifikasi sistem diterapkan menjadi rancangan atau cetak biru sebuah sistem. Yang ketiga, membangun sistem. Pengembangan sistem ialah tahap di mana perancangan mulai dikerjakan, dibuat atau diimplementasikan menjadi sistem yang utuh dan dapat digunakan. Jika ibarat bangunan, tahap ini merupakan tahap bangunan. Tahap ini memakan waktu yang cukup lama. Akan muncul kendala-kendala yang baru yang mungkin dapat menghambat jalannya pengembangan sistem. Pada tahap ini, perancangan bisa saja berubah karena satu atau banyak hal. Tahap selanjutnya ialah produksi. Perangkat lunak di bawah proses pengembangan. Yang keempat, tahap pengujian sistem. Sesudah sistem selesai dikembangkan, sistem harus melalui pengujian sebelum digunakan atau dikomersialisasikan. Tahap pengujian sistem harus dijalankan untuk mencoba apakah sistem yang dikembangkan dapat bekerja secara optimal atau tidak. Pada tahap ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti kemudahan penggunaan sampai pencapaian tujuan dari sistem yang sudah disusun sejak perancangan sistem dilakukan jika ada kesalahan. Tahap pertama hingga keempat harus diperbarui, diulangi, ataupun dirombak total. Tahap tes SDLC ialah bagian paling penting dalam rangkaian pembuatan sebuah perangkat lunak, karena sangat tidak mungkin mempublikasikan sebuah software tanpa melalui pengujian terlebih dahulu. Beberapa pengujian yang harus dilewati antara lain kualitas kode, tes fungsional, tes integrasi, tes performa, dan tes keamanan. Untuk memastikan pengujian berjalan teratur dan tidak ada bagian yang terlewati,
Tes dapat dilakukan menggunakan perangkat continuous integration seperti CodeShip. Dari tahap ini akan dihasilkan perangkat lunak yang telah dites dan siap untuk disebarkan ke dalam proses produksi. Yang kelima, implementasi dan pemeliharaan merupakan tahap terakhir dalam pembuatan SDLC. Di tahap ini, sistem sudah dibuat, diuji coba, dan dipastikan dapat bekerja optimal. Setelah tahap pembuatan selesai, dilakukanlah implementasi dan sistem bekerja dengan optimal setiap saat. Fase ini disebut juga fase tahap penyebaran. Pada tahap ini, software disebarkan setelah melewati proses yang melibatkan beberapa persetujuan manual. Tahap ini dilakukan sebelum menurunkan software ke produksi. Yang keenam, pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem yang sudah dibuat sangat penting untuk referensi untuk di kemudian hari. Pemeliharaan ialah tahap akhir yang menjadi permulaan fase yang baru, yaitu penggunaan. SDLC belum berakhir di tahap ini. Software yang dihasilkan harus dipantau untuk memastikan ia berjalan sempurna. Celah dan kerusakan yang ditemukan pada proses produksi harus dilaporkan dan diselesaikan. Jika ditemukan sebelum diproduksi massal, ini akan lebih baik daripada menyelesaikan dengan merombak semuanya dari awal ke akhir. Yang selanjutnya, model pengembangan SDLC. Model pengembangan ini sangat penting untuk membantu proses pengembangan perangkat lunak. Terdapat beberapa model pengembangan SDLC yang diikuti berbagai macam organisasi, yaitu 1. Waterfall model. Model ini melibatkan penyelesaian satu tahap ke tahap sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Ketika satu tahap selesai, langsung dilakukan evaluasi untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan layak diteruskan ke tahap berikutnya. Yang kedua, V-shape model. Model ini fokus pada proses eksekusi dengan cara berurutan, hampir sama dengan model waterfall, tetapi lebih menekankan pada tahap pengujian. Prosedur pengujian pada model ini bahkan ditulis sebelum kode program dibuat. Yang ketiga, incremental model. Model ini melibatkan beberapa siklus pengembangan. Siklus-siklus tersebut dibagi ke dalam pengulangan-pengulangan kecil. Pengulangan tersebut dapat diatur dengan mudah dan melewati serangkaian tahap termasuk pengaturan, desain, penerapan, dan pengujian. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.